Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. PDIP copot Rieke Diah Pitaloka dari pimpinan Balik DPR. Fraksi PDI Perjuangan dikabarkan telah memberhentikan Rieke Diah Pitaloka dari jabatannya di Wakil Ketua Badan Legislasi atau Balik DPR RI. Kabar tersebut dibenarkan oleh anggota Balik dari fraksi PDI Perjuangan Hindrawan Supratikno. Ia mengatakan informasi tersebut didapatkannya dari internal Balik DPR RI. Betul, saya dapat informasi itu dari Balik, kan saya anggota Balik, kata Hendrawan pada hari Rabu 8 Juli. Meskipun begitu, Hendrawan mengaku tidak mengetahui pasti penyebab fraksi PDI Perjuangan menggeser Rieke dari posisi Wakil Ketua Balik DPR RI. Itu saya tidak tahu, itu ditanyakan kepada pimpinan fraksi. Saat mencoba mengkonfirmasi ke sekretaris fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto, belum ada jawaban sampai dengan saat ini. Dikabarkan yang mengganti posisi Rieke Diah Pitaloka sebagai Wakil Ketua Balik DPR adalah M. Nurdin, yang merupakan anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDI Perjuangan. PDIP pun merespon berita tentang pencopotan Rieke. Sekretaris fraksi PDIP Bambang Wuryanto mengatakan pemberhentian Rieke Diah Pitaloka dari Wakil Ketua Badan Legislasi atau Balik DPR bukan karena adanya polemik terkait RUU haluan ideologi Pancasila. Jadi kita memasang the right man in the right place atas dasar penugasan politik sebagai partai pendukung pemerintah. Kita ingin fokus lagi dalam demokrasi, kata Bambang di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari Rabu 9 Juli. Adapun terkait polemik RUU HIP, Bambang mengatakan saat ini bola ada di pihak pemerintah. DPR, kata dia, sudah menyetujui RUU tersebut sebagai RUU inisiatif DPR. Jadi kita tunggu pemerintah, kalau pemerintah bilang nggak mau bahas, selesai pula ini barang, tapi mekanismenya ada. Dan ini di DPR, ini mekanisme yang paling penting. Persepsi menjadi paling penting, semua proses melalui prosedur, sesuai dengan kesepakatan bersama. Bambang menegaskan pergantian jabatan Rieke sebagai pimpinan Balik bukan karena ada kesalahan. Jadi jangan pernah ada pikiran Mbak Rieke salah, dicopot itu salah. Lebih lanjut, Bambang mengatakan Rieke akan ditugaskan fraksi untuk fokus mengawal Komisi 6 DPR yang membidangi industri, investasi, dan persaingan usaha. Mbak Rieke yang begitu fokus sudah pernah dibuktikan di lapangan. Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP, Utut Adianto mengatakan, alasan pergantian pimpinan Balik perwakilan partai dari Rieke Diah Pitaloka ke Muhammad Nurdin adalah soal beban kerja ke depan yang semakin berat. Kalau kita lihat, Omnibus Law sudah mendekati titik yang krusial. Selain Omnibus Law, tentu saja RUU haluan ideologi Pancasila. PDIP pun membutuhkan sosok yang lebih menguasai banyak bidang. Sebab Omnibus Law contohnya adalah produk legislasi yang memiliki cakupan bidang luas. Tidak hanya soal investasi namun juga UMKM, ekonomi makro, dan lingkungan hidup. Meskipun demikian, Utut menyebut pergantian itu tentu tanpa mengesampingkan kemampuan sosok Rieke Diah Pitaloka. Di lain sisi, politikus PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka akhirnya membuka suara terkait pencopotan dirinya dari kursi Wakil Ketua Badan Legislasi Balik DPR. Setelah sempat bungkam dalam beberapa hari, Rieke akhirnya buka suara. Rieke mengatakan rotasi dalam alat kelengkapan Dewan atau AKD adalah hal biasa terjadi di politik. Rolling atau pergantian anggota fraksi di pimpinan dan anggota alat kelengkapan Dewan adalah hal biasa, ucapnya pada hari Kamis 9 Juli. Rieke juga menyebut dengan pencopotan dirinya dari kursi Wakil Ketua Balik, tugasnya di Balik sudah otomatis berakhir. Saat ini dirinya fokus di Komisi 6. Tugas saya dari partai dan fraksi di Balik sudah selesai karena ada penugasan lain yang juga tidak kalah penting. Sayangnya, Rieke enggan menjelaskan lebih detail apa tugas lain yang dimaksud. Sabar, ntar nggak seru. Namun Rieke menegaskan nanti pada saatnya tugas baru tersebut juga akan diketahui publik. Pokoknya tugasnya penting dan perlu konsentrasi penuh. Cukup berat, mohon doanya dari seluruh rakyat Indonesia. Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PDI DPR, Bambang Wuryanto mengatakan setelah tidak lagi menduduki kursi Wakil Ketua Balik, Rieke sementara akan bertugas penuh di Komisi 6 yang membidangi industri, perdagangan, BUMN, koperasi, dan UMKM. Selama ini selain bertugas di pimpinan Balik, Komisi 6 juga menjadi tugasnya. Komisi 6 butuh fokus. Kenapa? Karena Menteri BUMN melaksanakan pembaharuan dengan mengklaster BUMN. Ujar Bambang kepada wartawan di ruang fraksi PDIP Gedung Nusantara 1. Ia mengatakan dari 142 BUMN, sekarang ini tinggal 107, dan hal ini akan diteruskan untuk turun sampai ke angka 80-90 BUMN. Selanjutnya akan turun menjadi 70.
Klaster BUMN juga diturunkan dari 27 menjadi 12 klaster. Masing-masing wakil menteri memegang 6 klaster. Nah, Mbak Rike yang fokus-fokus begini. Begitu kata Bambang sambil mengacungkan jempolnya. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto dan juga Rieke Diah Pitaloka telah diadukan ke Polda Metro Jaya. Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto dan juga anggota fraksi PDIP DPR RI Rieke Diah Pitaloka dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Pelapornya adalah seorang warga negara Indonesia bernama Rijal Kobar dengan didampingi tim advokasi anti komunis atau taktis. Tim pengacara Rijal, Aziz Yanuar, mengatakan pada hari Rabu 1 Juli yang lalu, pagi hari ia bersama pengadu bernama Rijal mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT untuk melaporkan dugaan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam pasal 107 huruf B dan D Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999. Di mana terlapor adalah Rieke Diah Pitaloka yang memimpin rapat RUU HIP dan juga Hasto selaku Sekjen PDIP. Para terlapor telah menginisiasi dan memimpin serta mengorganisir usaha untuk merubah Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi, ucap Aziz. Para terlapor juga diduga menyusupkan, menyebarkan dan jargon serta paham ideologi komunis dalam usaha mengubah Pancasila itu, imbuh Aziz. Namun katanya lagi petugas SPKT Polda Metro Jaya menolak laporannya dengan berbagai alasan. Alasan pertama, mereka akan buat tim untuk membuat LP model A apabila petugas kepolisian menemukan tindak pidana. Kemudian setelah berargumen cukup panjang, alasan siang hari sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat adalah ini masuk pengaduan masyarakat saja. Dengan dasar dugaan kami adalah kami tidak diperkenankan buat LP terkait ini. Karena alasan mereka pokoknya harus dumas atau pengaduan masyarakat. Setelah itu sekitar jam 12 waktu Indonesia Barat, kembali kami berargumen. Kali ini alasannya masih RUU, salah satu objeknya, dan belum disahkan. Kami bantah bahwa jika sudah jadi undang-undang akan konyol jika mereka membuat laporan ke polisi. Kemudian mereka tetap bersikeras hanya mau menerima bentuk dumas atas perkara penting yang mengancam keutuhan bangsa dan negara. Sehingga kata Aziz, pihaknya terpaksa menerima bahwa pihak kepolisian hanya mau menerima sebagai aduan masyarakat dengan bukti laporan pengaduan yang telah resmi diterimanya. Artinya dalam hal ini kami menduga ideologi komunis dan ancaman terhadap pihak yang ingin mengubah Pancasila menjadi komunis masih dianggap sepele oleh pemerintah dan penegak hukum. Atau memang mereka, komunis dan pengkhianat Pancasila memang dilindungi oleh penguasa dan aparat penegak hukum. Wallahu a'lam, pungkasnya. Setelah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan anak buahnya Rieke Diah Pitaloka yang beken dengan panggilan Oneng dipolisikan oleh tim advokasi anti komunis atau taktis lantaran dianggap menjadi pengusul munculnya RUU HIP. Ketua Bidang Luar Negeri PDI Perjuangan Ahmad Bassaroh menyampaikan bahwa setiap anggota dewan berhak mengusulkan RUU lantaran telah dijamin oleh Undang-Undang MD 3 dan juga Konstitusi. Dan setiap anggota DPR punya hak imunitas untuk menjalankan tugasnya sebagai anggota parlemen. Ujar Bassaroh usai menemui Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Sirot di Jalan Keramat, Jakarta pada hari Jumat 4 Juli. Wakil Ketua MPR RI ini mengatakan anggota Dewan tidak bisa dikriminalisasi haknya untuk mengusulkan RUU. Sehingga dia meminta pada pihak-pihak yang tidak sepakat dengan adanya RUU, usulan DPR dapat memberikan masukan bukan malah mempolisikan. Jadi nggak bisa ketika DPR menjalankan hak imunitas, langsung dikriminalisasi. Nanti orang nggak mau mengajukan RUU. Kalau nggak setuju RUU itu diberikan hak untuk memberikan tanggapan, saran termasuk untuk melakukan koreksi. Nah, itu sistem bernegara kita yang diatur dalam aturan hukum. Karena itu kita ikuti saja aturan perundang-undangan yang sudah kita sepakati bersama-sama. Bassaroh juga menyiratkan bahwa pelaporan terhadap sekjen dan politisi PDIP oleh tim taktis kurang tepat lantaran anggota dewan memiliki imunitas terhadap hukum dalam mengusulkan RUU, meski disetujui atau tidak RUU tersebut.